Hokage versi dunia nyata. Kami mahasiswa bukan anak buah Danzo yang siap tunduk begitu saja. Katanya demokrasi, tapi kritik malah di genjutsu. Buka suara sedikit, langsung kena shadow possession jutsu. Kami ini seperti Naruto zaman dulu, penuh harapan. Tapi kok realita malah kayak Sasuke, penuh dendam dan tekanan. Katanya pendidikan prioritas yang utama, tapi yang diprioritaskan malah yang punya kuasa. Kami disuruh rajin belajar, katanya demi masa depan yang cerah. Tapi cari kerja susah, rasanya kayak Jay Rock Lee yang kalah. Kalian duduk di kursi manis, Hokage penuh gaya. Sementara kami berjuang seperti Gaara, bertahan sendirian di dunia nyata. Kami bukan Sasuke yang bisa kabur dari desa. Kami Naruto, setia sama negeri, meski sering terluka. Jadi tolong wahai penguasa, jangan buat kami semua jadi seperti Akatsuki yang kecewa dan berontak nantinya. Kami hanya mahasiswa yang ingin hidup lebih sejahtera. Jadi tolonglah wahai para Hokage negeri ini. Jangan sampai nanti kalian masuk daftar buronan Konoha versi rakyat sendiri. Inspirasinya dari mana itu? Kenapa? Nah itu, kenapa harus pakai itu? Kenapa harus pakai Naruto? Memang kita lagi di Konoha. Ya kan gitu gak sih? Kayak Konoha gitu, kayak disamain dengan Indonesia gitu. Tapi ya gak tahu, itu kan perspektif orang-orang ya. Tapi saya juga orang sih. Apa Mas Hadi, apa kegelisahan Mas Hadi ya terkait dengan terutama sebagai mahasiswa terkait dengan situasi kita hari ini? Ya gak usah jauh-jauh, yang saya katakan semua itu tadi kan sudah kegelisahan saya. Ya itu jawabannya. Kegiatan saya udah saya, nanti lihat di Instagram ada. Ada. Diputar lagi aja, putar ulang terus, putar ulang terus. Biar engagement. Engagement rate. Ya. Saya yakin pasti teman kita ini rajin membaca, Kang. Karena ada yang tidak suka membaca. Apa itu? Banyak. Oke. Wah, dia membaca Tempo. Tempo 100 hari. Terima kasih sudah membaca Tempo. Ya. Terima kasih Mas Hadi untuk videonya ya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Mas Hadi. Sekarang kita membahas topik yang ini Mbak Inaya paling demen nih. Kalau tadi sudah mengevaluasi presiden, sekarang saatnya kita mengevaluasi wakil presiden. Tapi sebenarnya Kang, jangan ketawa dulu. Sebenarnya Kang, ketika semalam kita ya diskusi gitu di satu tempat gitu ya untuk membuat pertanyaan soal wapres gitu, kita tuh bingung kita mau nanya apa ya? Karena ya apa yang harus kita evaluasi dari wapres yang kehadirannya itu ghosting, kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak gitu. Nah, silakan Rikang bertanya kepada Mbak Inaya atau Mas Canam nyari aman. Mbak, gimana nih wakil presiden ini? Gimana? Ya Gimana? baik-baik aja. Happy aja. Happy aja. Apa catatan Mbak Inaya terkait dengan kinerja wakil presiden selain bagi-bagi susu dan bilang kalau ada masalah silakan lapor saya. Catatannya. Teman-teman pernah nggak sih ngejain tulisan gitu ya, tugas, saking banyaknya salahnya itu, sampai dosen itu nggak ngasih konten terus udah dibalikin aja. Gitu. Nah ini saya udah nggak bisa ngasih catatan. Gitu. Kayak semuanya perlu dirombak gitu. Catatannya itu tadi Mbak Cica tadi sempat nanya di belakang pas tadi di backstage. Ya, dalam 100 hari ini kan kita tidak melihat yang signifikan gitu ya, pembagian peran antara presiden dan wakil presiden. Apakah memang pembagian peran wakil presiden dan presiden itu memang tidak sejelas itu gitu kalau kita belajar dari yang dulu-dulu, atau memang perannya memang kecil Wapres ini? Iya, memang sulit ya menilai sesuatu yang goib ya. Kalau nggak ada kan, aku aja nggak tahu itu fiktif apa enggak dia itu. Cuman tadi Mbak Cica tuh tadi di belakang sempat nanya gitu, apa yang catatan yang salah tadi ya, apa yang salah misalnya, apa yang kurang dari
Maran karena sudah berani Tetap membuktikan dia yang sendiri. dia yang Dia yang menyebarluaskan. menyatakan Betul. palsu dia. Itu dia. Nah, terus gue heran ya, dia itu menyatakan palsu tuh bukan baru-baru ini loh. Tapi sebelum Dian Sandi itu mengupload ya foto ijazah aslinya Pak Jokowi ya yang di-upload sama Dian Sandi itu. Nah, sebelum itu dia sudah menyatakan palsu loh. Tahun berapa itu? Heboh-hebohnya waktu itu tahun berapa itu? Tapi ya ini 2 tahun yang lalu ya, 2023 kalau nggak salah. Yang Tapi kasusnya kira-kira, si Edi Sujana itu loh. tapi kira-kira Bukan begini. si Tapi kira-kira begini. Bambang Tri ya apa? Bambang Tri. Babang Tri. Mohon izin, Ya, ya, Babang- 2022. Mohon izin abangku, 2022. mohon izin boleh, mohon izin boleh. Saya ada beberapa pertanyaan di pikiran dan hati saya. Apakah benar Dian Sandi adalah kader PSI yang memang sengaja ingin membongkar kebusukan Roy Suryo CS atau Itu juga pertanyaan. dia yang biasa. adalah orangnya Roy Suryo yang gabung ke PSI untuk mengkhianati Jokowi? Ada 2 pertanyaan itu. Silakan. Saya menanggapi. Kalau saya itu jebakan Batman bang, jebakan Batman itu. Ya, sepakat Bang. Aku pun berpikiran Ya, gitu juga menurut Bang. saya Bang sama, Leo. saya juga. Jebakan Batman. Saya menanggapi begini. Bisa saja itu semua terjadi, weh. Karena kita tidak tahu apa keinginan seseorang kan, apakah keinginannya baik atau buruk, ya tergantung dianya sendiri. Tapi saya mau bertanya kepada kita semua di sini, apakah ini persidangan berjalan dan dalam persidangan nanti akan ditunjukin yang aslinya, biar Roy Suryo tahu yang mana asli, mana palsu gitu loh. Ini kan tugas penuntut nanti, karena kan Ya, Pak tapi kan Jokowi menurut kata Pak membuktikannya Jokowi di kalau misalnya dibutuhkan di kepolisian. persidangan akan ditunjukkan asli. Ya, Bukan begitu. Pernyataannya Pak Jokowi seperti itu. Pak Jokowi itu dia kan melaporkan orang pencemaran nama baik, ya kan? Pasalnya pencemaran. Nah, nanti polisi akan memverifikasi nih. Nah, itu kamu nuduh orang ada dasarnya nggak? Disitulah nanti Pak Jokowi membuktikan kepada kepolisian bahwa ini loh saya punya ijazah. Yang periksa nanti polisi. Polisi nanti memeriksa dan hasil pemeriksaan itu akan diserahkan ke kejaksaan. Jaksa penuntut umum nanti akan membawa dalil itu untuk menggugat, untuk menuntut terdakwa. Nah, nanti terdakwa itu nanti dia harus bantah itu. Bantah nanti gugatannya tuntutannya jaksa. Ya, itu Berdasarkan dari hasil penyelidikan polisi kan begitu. Itu dia. Tapi menurut kita persidangan berjalan ya, Mas. Artinya Harus. Harus dong. Proses pemeriksaan berjalan ya. Harus jalan karena ini kan kemarin sudah diserahkan. Jadi kata Pak Jokowi bahwa ijazah yang sekarang dipegang kan dia serahkan semua, tapi dikembalikan yang SD SMP dibalikin, yang tinggal ijazah SMA sama ijazah kuliahnya kampus dari UGM. Itu masih dipegang sama Barreskrim Polri untuk diuji diuji lab 4. Udah sekarang ijazah Pak Jokowi dari SD sampai sarjana. Itu udah ada di Mabes Polri. Yang diantarkan sama di SD SMP-nya. Jadi tinggal yang SMA sama kuliah. Abang-abangku, Raffi sedang di mereka bawah, kamu sebarkan. naik. Kalau kamu nggak sepakat, kamu naik, ya. Abang-abangku, Bang Zerzer, narasi yang mereka sebarkan sekarang adalah kawan-kawan Jokowi saja berani menunjukkan ijazah asli mereka. Kenapa Jokowi tidak? Ini sedang kita diarahkan ke pola pikir yang terbalik, abangku. Mereka sedang mengajari rakyat, mereka sedang menanamkan ke otak rakyat Indonesia. Teman-temannya saja berani kok, kenapa Jokowi tidak? Berarti ada di sini yang salah. Ini mandor Jokowi, juga berarti nih, mandor jasa juga Jokowi ini. Kalau palsu. mau naik silakan. Ayo naik. Kamu kalau berani berarti naik. jasa Jokowi palsu. Kenapa mandor, Jokowi naik aja tidak kau. berani? Kenapa Jokowi tidak berani menunjukkan? Inilah narasi seperti ini yang ingin ditanamkan oleh mereka kepada pola pikir pemikiran rakyat Indonesia. Supaya apa? Supaya mereka mendapat pembelaan. Oh iya, benar Roy Suryo. Teman-temannya saja bisa menunjukkan, tidak malu. Bung Hatta saja menunjukkan ijazahnya di Den Haag. Inilah pola pikir ini yang harus kita lawan. Bagaimana kita harus memperkuat argumen kita dengan Saya turun, itu biar hukum naik positif. itu bang, itu yang bang Mr. X itu biar naik itu bang. Saya turun ini. Karena Ya. hukum positif kita tidak mengenal asumsi. Satu, hukum positif kita tidak mengenal asumsi. Hukum positif kita adalah mengenal bukti dan data. Jika nanti di kepolisian
sudah tersusun BAP secara lengkap dan kesaksian terdakwa dan saksi sudah lengkap dan diajukan ke pengadilan, disahkan oleh pengadilan, dikatakan bahwa sudah lengkap, maka di pengadilan para penuntut ini akan bertanya, dari mana kamu tahu bahwa itu palsu? Apakah kamu sudah punya asli? Sudah pernah kamu lihat aslinya? Sudah kamu foto aslinya? Sudah kamu selidiki ke aslinya? Sehingga kamu mengatakan 1.000.000% ini palsu. Kalau memang sudah benar, coba buktikan yang aslinya mana. Disinilah nanti mereka terjebak. Mereka akan menarasikan, oh yang upload itu si A, si B, si C. Akan dikejar. Si A, si B sudah dipastikan bahwa memang foto yang diupload itu asli. Mereka akan terjebak nanti. Ini saya yakin minimal hukuman mereka masing-masing di atas 2 tahun. Saya pastikan itu. Kenapa? Karena di saat mereka memberikan keterangan, memberikan kesaksian dan melawan tuntutan jaksa penuntut umum, mereka kan terjebak sama seperti Gus Nur sama siapa itu? Yang berdua itu sekarang akhirnya saling serang-serang. Yang sekarang mereka sekarang saling serang. Mereka sekarang saling serang. Iya, saling mengkhianati. Kalau Bahkan cuma 2 Gus Nur tahun bilang, terlalu kecil. oh saya tidak tahu. Iya, minimal 2 tahun lah. Jadi Aku Roy berharap Suryo seumur menjadi hidup jadi residivis penjara 2 aja. kali, ya. Ngomong ini gua. Ya enggak, kalau seumur hidup nggak bisa lah, karena bagaimanapun kita akan melihat nanti ke belakang ke depannya bahwa Jokowi akan dijadikan sebagai seorang terdakwa lagi dengan cara dihakimi, yaitu bahwa Jokowi abuse of power di dalam pengadilan. Kalau seumur hidup nggak mungkin, tapi minimal 2 tahun ke atas. Saya yakin itu. Lah Bambang Tri aja kena 6 tahun loh, Pak. Iya, minimal 2 tahun ke atas. Ada 20 tahun, ada 30 tahun. Minimal 2 tahun ke atas. Ya mudah-mudahan jangan lebih ringan daripada Bambang Tri. Maksimal, tuntutan itu kan ada batas maksimal pasal. Ya gini Riana, ini kan kamu baru muncul nih Riana. Kamu sudah lihat nggak pernyataan terbaru dari Bu Mega? Silakan, bisa nggak kamu tanggapi dengan pernyataan terbaru? Kenapa ketawa? Gimana itu? Aduh, saya mau ngomong gimana ya? Mau namanya orang tua ya Bu Mega ya. Dia lupa ya kalau Pak Jokowi itu yang yang mengusung itu adalah dia ya kan? Dulu. Artinya apa kalau memang palsu ijazah Pak Jokowi, artinya PDI ini sudah mengusung presiden ijazah palsu, bener kan? Ini maksud saya jadi gimana ya pemikiran Bu Mega mana tahu ijazah sarjana? Dia nggak sarjana kan? Bu Mega nggak tahu itu. Mana sarjana, ijazah sarjana enggak. Dia kan nggak punya ijazah sarjana. Nggak pernah lihat. Dia aja SMA ya kan. Nah, bukannya mau menghina orang tua ya kagak. Emang kalau orang tua kan ya gimana ya? Mungkin komen untuk menghina. Ya pikun dia lupa kalau Pak Jokowi jadi presiden diusung sama dia gitu loh. Pak Jokowi jadi wali kota itu diusung sama partai mereka gitu kan. Yang jadi gubernur yang mengusung Itu, juga lampu partai merah mereka. itu, Mereka siapa lupa. itu? Terus Lupa sekarang juga mereka mau kalau ikut Pak campur Jokowi tentang itu ijazah udah palsu dianggap gitu. Bu anak Mega mau sama komentar. Ya sama aja Bu Mega itu meludahi diri dia sendiri. Artinya ketololan PDIP mengusung Pak Jokowi yang Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hei bangsat, om bilang tolol PDIP kamu tuh siapa? Setan kamu. Pelan-pelan, diam dulu. Lu yang setan. Silakan Lang Merah. Dengar nggak Itu omongan anak gue? siapa? Bu Mega siapa? Kalau Bukan misalnya levelnya PDIP kamu. Izinkan saya bicara, izinkan. Gitu. Gue bilang, Kau jualan obat kalau bangsat. misalnya Jangan kau gitu-gitu perempuan. Kau saya kasih bicara tapi jangan kau serang perempuan Lang Merah. Kurang ajar banget dengan Bu Mega. Ya narasinya kamu serang gitu loh. Narasinya kamu serang, jangan kamu Kalau serang. ngomong dengan Bu Mega seperti itu namanya pelecehan. jadi gitu kan gue bilang minta maaf Kamu tadi siapa? gimana ya sama orang tua gue udah Gak minta usah maaf. begitu Lang Merah. Kamu harus tahu Jadi tata krama dengan logikanya perempuan. Lang Gini, Merah, kita logikanya laki-laki begini loh. ya, Bang Kita Lang laki-laki Merah Lang ya. Merah ya. Kita Dan laki-laki Pak itu kalau kita Jokowi berdebat ini dengan Kalau perempuan bernarasi jangan yang aja benar gitu argumentasinya. Kan masih banyak Kalau kata-kata yang bernarasi entah, yang benar. entah botol kek, entah apa kek. Di mana kau seorang laki-laki berani kau mengatakan bangsat kepada kurang perempuan? ajar bagi saya, kurang ajar kayak gini ngomongnya. Jadi Kau yang gini, lebih ya kurang udah nggak ajar. apa-apa, memang gue kurang ajar Gue kok. juga Siapa juga lupa gua kalau kurang Pak ajar. Jokowi Kau Ya dan udah, nggak perempuan kau apa-apa. masa begitu? Narasinya aja kau serang. Gue emang kurang ajar, gue nggak pernah sopan nggak apa-apa. Cuman kalau gini loh, gue ajak logika ya Lang Merah, lu orang PDIP mungkin ya. Nah, Iya. makanya gue bilang
kalau misalnya kalau misalnya PDIP mau ikut-ikutan tahu tentang dia ijazah knalpot, palsu bro. itu, nah itulah kebodohannya orang PDIP. Karena apa? Yang lebih bodoh Berarti kamu, selama karena ini kamu dia bukan mengikuti siapa-siapa. Orang yang mempunyai ijazah palsu, berarti bodoh dong. Nah, Benar kan? lah emangnya Megawati siapa bang? Oh, boleh saya Emang jelaskan. Megawati siapa bang? Boleh saya jelaskan. Kuliah, Biar netral. ke SMA, ya kan? Begini loh. Jadi nggak tahu ijazah. Diam dulu. Sebentar, Bang Lang Merah. Diam dulu semua, berditangkap Bang Lang Merah bilang. Berarti tolol dong. Bang Lang Merah, Ya kan, Bang Lang Merah tolol. bilang, kamu siapa? Sekarang aku yang nanya, Megawati siapa bang? Kak, itu lebih parah lagi ucapan kamu tuh. Lebih Aku parah. tanya sama abang jangan abang merendahkan orang. Abang merendahkan orang, ya. Sekarang aku mau tanya, kalau abang bisa merendahkan orang, orang lain juga bisa merendahkan abang, bang. Bagi saya, Megawati adalah demokrasi yang ulung bagi saya. Ada wanita Itu bagi abang, bukan bagi kami. Itu bagi abang. Jangan diserang dia dulu, jangan satu-satu, jangan diserang dia dulu, jangan biarkan dia bernarasi. Itu ada Bang Gibran nanti, kalau masalah PDIP ada Bang Gibran itu membantah dia itu. Ya silakan. Gibran itu termul sejati, walaupun dia ganti nama seribu kali sehari. Saya tahu siapa Gibran. Ya emang kenapa kalau termul tidak memalukan Begini loh. daripada kamu? Saya akan jelaskan dengan baik ya. Masa Ya, suatu silakan. partai, nanti Gibran akan tahu. Masa suatu partai tidak mengecek itu ijazah asli atau tidak. Di saat mencalonkan baik wali kota, bupati, presiden ataupun anggota dewan, itu yang dicek itu